Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Triandini dengan NPM 1012017 dari kelas C6 Manajemen. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Apa itu Biro Akademik di kampus? Biro Administrasi Akademik adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh Biro Akademik? Pelayanan akademik dimaksudkan sebagai pelayanan yang terkait dengan peraturan akademik, perkuliahan, kurikulum, bimbingan atau konsultasi akademik, praktikum, tugas akhir, evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan dan lain-lain. Fungsi dari Biro Akademik yang pertama yaitu implementasi dan pengolahan data mutu akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua, implementasi bahan bantuan fasilitasi dan bantuan teknis peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan persiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi. Yang keempat, yaitu pelaksanaan tugas pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya. Yang kelima, implementasi bahan fasilitasi peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan akademik siswa, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan diskusi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Berikut merupakan salah satu contoh surat yang sering dikeluarkan oleh Biro Akademik, yaitu salah satunya adalah surat permohonan izin penelitian. Surat permohonan izin penelitian termasuk ke dalam surat menurut pemakaiannya, yaitu surat dinas atau surat resmi. Karena isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Surat resmi memiliki format penulisan baku yang dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Secara umum, bagian dari surat dinas mencakup beberapa komponen penting, diantaranya kop surat atau kepala surat merupakan ciri khas suatu lembaga organisasi, badan, instansi yang mencakup antara lain nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor fax mail, nomor kotak pos, alamat situs web dan email, serta logo atau lambang instansi tersebut. Dalam perkembangannya, penulisan kop surat dalam dunia bisnis modern sangatlah variatif. Ada yang menggunakan pola rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Yang kedua ada nomor, lampiran, hal atau perihal. Nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan titik 2 yang ditulis secara berurutan ke bawah. Penulisan kata lampiran hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Tetapi apabila tidak ada yang perlu dilampirkan, maka tidak perlu ditulis. Penulisan kata hal atau perihal dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu sebelum penulisan alamat yang dituju, yang kedua setelah penulisan alamat yang dituju, dan yang ketiga setelah penulisan salam pembuka. Contoh surat di samping penulisannya adalah sebelum penulisan alamat yang dituju. Yang berikutnya yaitu ada nama dan alamat tujuan. Dalam penulisan nama yang akan dituju, hendaklah memerhatikan betul-betul mengenai kebiasaan memanggil nama yang bersangkutan, termasuk di dalamnya penggunaan kata sapaan, seperti bapak, ibu, saudara, maupun gelar akademik atau gelar kehormatan. Tulislah nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dan gelar akademis maupun non-akademis secara benar ejaannya. Selanjutnya ada salam pembuka atau salam penghormatan yang dilakukan oleh pengirim surat kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud dan tujuan penulisan surat. Beberapa salam pembuka yang sering dijumpai dalam korespondensi saat ini yaitu dengan hormat, salam sejahtera, salam ridho yang terhormat, ibu yang terhormat, bapak yang terhormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penulisan salam pembuka, seseorang dapat menyebutkan nama orang yang dituju. Nah, dari contoh di samping menggunakan salam pembuka yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat.
Dalam menulis isi surat, diusahakan untuk tetap menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, tidak bertele-tele. Secara garis besar, isi surat mencakup 3 hal penting, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, serta paragraf penutup. Berikutnya ada salam penutup. Nah, surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap hormat, sopan, atau etika ketika berkirim surat. Salam penutup yang lazim digunakan dalam surat menyurat antara lain hormat kami, hormat saya, salam kami, dan wassalamualaikum. Contoh surat di samping, salam penutupnya menggunakan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu diikuti oleh tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Surat dinas atau surat resmi akan dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi. Setelah surat ditandatangani, nama pengirim dan jabatan juga perlu dicantumkan dalam surat tersebut. Nah, sekian mengenai analisis surat yang sering dikeluarkan oleh Biro Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM di Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.